Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur oleh karena Tuhan masih menyertai kita sampai pada hari ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu ada di dalam kondisi yang sehat, bahkan dalam kondisi yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan selalu menganugerahkan kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan ini. Dan kita akan jalani kehidupan kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan membaca, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pedoman bagi kita untuk hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena Tuhan boleh izinkan kami hari ini menikmati kehidupan kami. Tuhan boleh izinkan kami untuk siap menjalani perjalanan kehidupan kami. Dan sebelumnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui pembelajaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Papa Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Yang berbahagia kita semua yang setia membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba membayangkan kondisi kita jikalau pada saat ini kita ada dalam suasana yang gelap. Tentunya suasana yang gelap itu adalah sesuatu yang akan membatasi ruang gerak kita. Tiba-tiba lampu mati, ataupun ketika malam hari tidak ada bulan, tidak ada cahaya bintang. Katakanlah seperti itu. Maka kegelapan akan menyelimuti seluruh dunia ini. Dan saudara, segala hal yang tadinya kita bisa bekerja dengan normal, dengan baik, maka semuanya pun akan terhenti. Banyak pekerjaan yang tidak akan terselesaikan dalam waktu yang begitu cepat. Ada beberapa hal yang akan terhambat, saudara. Tetapi ketika tiba-tiba hadirlah terang, ada sinar, ada cahaya. Betapa sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat membahagiakan. Maka kita akan melakukan seluruh tanggung jawab kita ataupun pekerjaan, aktivitas kita dengan baik. Ada hal-hal yang kita akan nikmati, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di sini Nabi Yesaya menyatakan bahwa bangkitlah. Bangkitlah. Artinya apa, saudara? Bangkitlah artinya berdiri. Berdiri di dalam terang. Karena Tuhan. Kita melihat kehidupan manusia yang berdosa, dari dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang kita istilahkan dengan eklesia atau ekaleo. Dipanggil keluar dari kegelapan, dibawa ke dalam terang kasih Kristus. Jadi saudara, kita harus memiliki satu kehidupan bagaimana kita bangkit untuk menghadirkan terang kasih Kristus di mana Allah mempercayakan kehidupan kita. Mengapa, saudara? Karena sesungguhnya kemuliaan Tuhanlah yang membangkitkan kita. Kemuliaan Tuhanlah yang memberikan kita pengaruh untuk menjadi terang. Bagaimana kita bisa bangkit di tengah-tengah kehidupan kita. Kegelapan akan sirna ketika terang itu hadir. Ya, saudara bisa praktekkan ini. Ya, katakanlah ketika saudara ada di dalam kamar, semua tertutup, tidak ada satu celah pun yang bisa ditembusi oleh cahaya. Dan saudara akan ada di dalam kamar itu dalam kegelapan. Dan ketika tiba-tiba saudara akan menyalakan lampu, saudara, betapa kegelapan itu sirna oleh terang. Dan saudara, kita adalah alat di dalam tangan Tuhan yang telah menjadi terang Kristus, dan kegelapan itu akan selesai, akan sirna, akan hilang. Oleh sebab itu, sesungguhnya terang Tuhan yang terbit atas kita, terang Kristus yang sudah ada pada kita akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Bagaimana kita memancarkan terang itu yang akan memberikan atau melenyapkan kegelapan itu sendiri dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, sungguh berarti bahwa ketika terang Kristus itu akan mempengaruhi banyak orang. Terang Kristus itu akan memancarkan dari kehidupan kita bagaimana kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan mempengaruhi orang lain, sehingga apa yang ada dalam kegelapan kehidupan orang lain juga akan sirna oleh karena Kristus atau terang Kristus, cahaya dari Kristus, cahaya dari Tuhan memancar bagi kehidupan mereka, dan mereka pun memancar kehidupan pribadi mereka bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bumi. Saudara, saat ini kita ada di masa yang sulit. Seolah-olah kegelapan ini sedang menutupi bumi saat ini. Kekelaman ini sedang menutupi bangsa saat ini. Banyak bangsa-bangsa yang mulai merasakan bahwa kondisi ini menjadi sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman. Dan saudara, saat ini kita sedang membutuhkan terang itu. Kita sedang membutuhkan terang itu bersinar dalam kehidupan kita. Bersinar bagi bangsa ini. Bersinar bagi dunia ini. Supaya kegelapan itu akan sirna. Supaya kegelapan yang menutupi bumi ini akan menjadi lenyap. Dan yang bisa itu terjadi hanya di dalam terang Yesus Kristus yang ada pada kita, pada kehidupan orang percaya. Sudahkah kita menjadi terang saat ini? Sudahkah kita menjadi cahaya bagi dunia saat ini? Sudahkah kita memancarkan kehidupan yang mempengaruhi dunia saat ini? Ataukah
Kita sedang dipenuhi dengan kata-kata yang menghujat. Kita sedang dipenuhi dengan kata-kata yang mencaci maki. Kita dipenuhi dengan kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari kita renungkan saat ini. Mari kita renungkan di hidup kita saat ini. Apakah kita sudah bangkit untuk menjadi terang? Ataukah kita sedang bangkit untuk sama sekali tidak menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, atau ada di dalam kegelapan dunia ini? Saudara, mari kita tentukan pilihan saat ini. Dunia saat ini sedang membutuhkan orang-orang percaya yang memancarkan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, supaya kegelapan di bumi ini sirna, supaya kekelaman yang terjadi bangsa-bangsa itu akan selesai. Dan biarlah melalui kehidupan orang percaya, Kristus berkuasa untuk melenyapkan setiap kegelapan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas keluarga kita. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas daerah kita, bangsa kita. Itulah saudara, ketika kita bangkit untuk menjadi terang, maka Tuhan dalam kemuliaan akan menyatakan sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini. Jalani kehidupan kita, jadilah terang, dan biarlah orang-orang diberkati melalui kehidupan kita yang adalah terang Kristus. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang sudah kami dengar, bagaimana kami dimotivasi untuk menjadi terang, bangkit menjadi terang. Dan sesungguhnya Tuhan menghadirkan kami sebagai orang percaya di dunia ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi kegelapan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup ini, dan sesungguhnya kami akan siap menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini yang sedang bekerja, melakukan tugas tanggung jawab mereka dimanapun itu mereka lakukan ya Tuhan. Berkati, menolong, menyertai, memimpin mereka semua sehingga mereka aman dalam perlindungan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa tersedia melalui setiap pekerjaan dan tugas mereka setiap hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini bagi mereka yang sedang sakit, yang ada di rumah pribadi ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan mempedulikan mereka, menjamah mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan untuk kembali menjalani kehidupan yang Allah boleh percayakan bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan mereka yang sedang terpapar oleh karena virus corona di seluruh dunia ini, yang sedang menderita, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa di sorga, Tuhan berkuasa untuk menjamah, untuk memulihkan mereka, bahkan untuk menyembuhkan setiap kekasih-kekasih Tuhan ini. Sudah begitu banyak korban ya Tuhan, tetapi biarlah mereka saat ini yang sedang mengalami kondisi ini, mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami mendoakan bangsa kami Tuhan, di dalam mengatasi banyak hal tentang kondisi ini. Biarlah Tuhan boleh menolong semua para pasien yang ada. Kami mendoakan para medis, dokter yang setia melayani mereka di bangsa ini, di provinsi kami, bahkan khususnya yang ada di pulau kami di sini di Kabupaten Sumba Timur. Kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan Tuhan. Tim medis, tim dokter, Tuhan tolong mereka supaya dengan penuh kesetiaan mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dan Tuhan akan menolong mereka, dan banyak orang akan mengalami kekuatan pertolongan Tuhan melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu. Bapa, terima kasih
Kami percayakan ya Tuhan bagi gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat wilayah daerah sampai kepada gereja lokal, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Kami akan siap menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai memimpin kami Bapa, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami tetap aman di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara sekaliannya, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, tetap jaga kesehatan, perhatikanlah kehidupan kita setiap hari, jalanilah dengan penuh pertolongan daripada Tuhan, dan jadilah terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.